Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Patrick Yogi Ardian dengan NPM 2311021113. Dengan rekan Saya Dita Mulya Fauzia dengan NPM 2311021104. kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Lampung akan melakukan estimasi pengujian data panel menggunakan data panel statis dan data panel dinamis. Untuk pengujian data panel statis akan dilakukan oleh rekan saya. Oke, di sini saya akan melakukan regresi data panel dengan pemilihan model antara PLS, FEM, REM, dan pengujian asumsi klasik di klasik regresi data panel. Dalam pengujian kali ini menggunakan data buku Gujarati dan Porte tabel 16_1 ikut untuk interpretasinya. Jadi estimasi yang akan saya pertama gunakan yaitu menggunakan model FEM atau Fixed Effect Model, yang dimana model ini merupakan model efek tetap dijelaskan sebagai model regresi panel, dimana setiap individu atau unit cross-section memiliki intercept yang berbeda, karakteristik individu yang tidak berubah sepanjang waktu, tetapi coefficient slope variabel independennya diasumsikan sama antar individu. Pertama, saya akan memasukkan data yang akan saya estimate atau saya uji. Create ini adalah tampilan awal untuk yang baru buka FU, dan pilih di bagian balance panel karena saya akan menggunakan data panel. Untuk start date-nya itu di tahun 1970 sampai 1984. Itu di 6. Lalu klik OK. Setelah muncul seperti ini, klik bagian Quick dan Empathy Group. Setelah itu jangan lupa di bagian sini itu scroll di bagian atas ya, karena untuk salinnya tuh kita harus diklik di bagian kotak ini. Dan disalin, copy, disalin. Lalu setelah itu saya akan memberi namanya dulu untuk ini. Ini bebas untuk namanya Kembana, tapi saya akan menamakan dengan nama grup 01. Setelah sudah disimpan, klik Proc dan Make a Question. Jangan lupa di bagian C-nya ini dipindahkan sebelum TC. Nah, karena saya di sini akan melakukan estimasi FEM, maka di bagian panel option-nya itu saya ubah menjadi fix. Itu di bagian cross section ya. Yang awalnya non dipindah menjadi fix. Ini aja yang diubah. Lalu klik OK. Nah, akan muncul seperti ini. Sebelum itu saya akan simpan dulu. Simpannya sama ya kayak tadi, klik name. Dan terserah mau disimpan seperti apa, tapi saya akan menyimpannya dengan QFEM. Estimasi FEM. Klik OK. Saya copy karena saya akan memindahkannya ke Word. Ini dan klik bagian sini. Nah, hasil dari estimasi tadi menunjukkan bahwa variabel Q dan PF berpengaruh positif dan signifikan terhadap TC. Artinya, peningkatan output maupun harga faktor akan meningkatkan total cost. Sebaliknya, variabel LF berpengaruh negatif dan signifikan, yang mengindikasikan bahwa peningkatan tenaga kerja justru menurunkan total cost. Nilai R kuadrat itu diperoleh dari S square itu sebesar 0,97, yang menandakan modelnya sangat baik dalam menjelaskan variasi TC, dan UJFF-nya ini menunjukkan seluruh variabel independen signifikan secara simultan. Namun, nilai Durbin Watson-nya itu sebesar 0,67. Ini mengindikasikan adanya potensi autokorelasi. Karena tadi saya menggunakan estimasi FEM, maka selanjutnya saya akan melakukan uji Chow. Uji Chow ini digunakan untuk menentukan apakah model FEM itu lebih tepat dibandingkan model CHAM. Jadi untuk H0-nya itu di model Common Effect, H1-nya itu di model Fixed Effect atau FEM. Ini sebelumnya udah disimpan. Udah disimpan ya ini ya. Copy objek dulu agar estimasi yang saya lakukan itu tidak hilang.
klik view. Ini tampilannya sama ya, karena kita mengcopy tuh. Jadi tampilannya sama aja. Klik view, lalu klik di bagian fix random effect dan klik yang bagian pertama. Nah, ini merupakan uji show. Salinnya jangan banyak-banyak, cukup di atas aja. Klik OK. Setelah itu saya akan buka Word. Oke, ini adalah hasil dari uji show, di mana hasilnya nilai cross section F itu adalah 14.595.212 dengan probabilitasnya 0.00. Nilai cross section chi-square-nya 57.8111319 dengan probabilitasnya 0.00. Karena probabilitasnya ini kurang dari 0,005, maka H0-nya ini ditolak. Maka model yang dipilih yaitu model fixed effect daripada common effect atau CEM. Nah, karena yang dipilih itu model FEM, jadi uji selanjutnya saya akan membandingkan model FEM dengan model REM. Sebelum itu, model REM merupakan model regresi data panel yang dimana perbedaan antara individu atau unit cross section itu dianggap sebagian dari komponen error dan bersifat acak, bukan tetap atau fixed. Dengan kata lain, perbedaan karakteristik tiap individu dianggap sebagai variabel acak yang berasal dari suatu distribusi dengan data nol dan varians tertentu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji estimate REM. Ini sebelumnya udah disimpan ya? Ya belum disimpan. Kita simpan dulu. Di X ya, karena kita akan melakukan uji REM, uji estimasi REM. Jadi ini dari yang grup 01 tadi ini, yang awal-awal datanya, klik bagian proc dan kita estimate. Nah, C ini kita pindahkan juga sebelum TC, dan di bagian panel optionnya pilih bagian REM, random. Maka akan muncul seperti ini. Simpannya jangan lupa dengan namanya equation REM. Nah, ini adalah hasil estimasi REM, yang dimana hasil estimasi dengan random effect model REM menunjukkan bahwa variabel Q dan PF berpengaruh positif dan signifikan terhadap TC. Artinya, peningkatan output maupun harga faktor akan meningkatkan total cost. Sebaliknya, variabel LF berpengaruh negatif signifikan, sehingga kenaikan tenaga kerja justru menurunkan total cost. Nilai R kuadrat ya, itu berasal dari sini. Uji selanjutnya yaitu adalah uji Hausman. Ini sebelumnya sudah saya simpan ya. Equation REM. Kita kecilkan nih, klik di bagian sini, dikecilin. Dan pilih bagian object, kita copy lagi. Setelah kita copy, klik view. Dan pilih bagian fix random effect. Pilih di correlation random effect atau Hausman test. Karena kita mau uji Hausman. Nah, setelah uji Hausman, jangan lupa diberi nama ya. Klik OK dan salin. Sampai sini. Oke. Kita kembali ke Word. Ini adalah uji Hausman-nya. Hasil uji Hausman diketahui bahwa CSK statistik itu sebesar 496187. Ini ya di sini ya.
Dan probabilitasnya itu di angka 0,000. Karena probabilitasnya ini kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Jadi ini model efeknya nggak memenuhi ya. Jadi karena H0 ini ditolak, model yang paling tepat digunakan adalah model FEM karena adanya korelasi antara efek individual dengan variabel independen sehingga model RAM tidak sesuai untuk digunakan. Jadi dari uji Chow dan uji Hosman ditemukan bahwa model yang selalu keluar atau model yang sesuai adalah model FEM, maka yang digunakan adalah model FEM. Nah, karena ini sudah ditentukan model apa yang digunakan, selanjutnya saya akan melakukan uji asumsi klasik. Beberapa uji yang dilakukan yaitu meliputi uji normalitas, uji heterokedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikoliniaritas. Oke, ini udah disimpan ya, Bes. Kita kembalikan chat X lagi. Ini dipencet X juga nggak apa-apa. Karena yang tadi model yang dipilih adalah model FEM, maka saya akan klik equation FEM. Nah, seperti ini tampilannya. Oke, selanjutnya saya akan melakukan uji normalitas, yaitu pertama-tama tadi kan saya sudah ini bagian equation FEM, klik bagian objek dan copy objek. Lalu view dan klik residual diagnostic. Pilih histogram normality. Dan ini hasil untuk uji normalitas. Nah, pada hasil uji normalitas Jaguar-Bera test diketahui bahwa Jaguar-Bera JB statistik itu di angka 0,017115 dengan probability atau p-value-nya yaitu di 0,991479. Nah, jadi kalau jika p-value-nya itu kurang dari lebih besar dari 0,05, maka residualnya itu terdistribusi secara normal. Sebaliknya, jika p-value-nya ini kurang dari 0,05, yaitu residual tidak terdistribusi normal. Nah, dengan demikian asumsi normalitasnya ini terpenuhi. Oke, lanjut ke uji heterokedastisitas, di mana pengujian heterokedastisitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah model regresi panel mengalami masalah heterokedastisitas, yaitu kondisi di mana variance error tidak konstan. Jika terjadi heterokedastisitas, maka estimasi yang diperoleh dari model ordinary least square atau OLS menjadi tidak efisien. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji heterokedastisitas. Ini adalah tampilan untuk estimasi dari FEM yang tadi dipilih. Lalu klik bagian objek, make residual, dan klik OK. Nah, ini adalah make residualnya. Kembali ke bagian estimate FEM dan klik bagian estimate. Untuk bagian rumusnya, ini saya menggunakan rumus yang ini. Kembali ke eViews dan salin. Tempel. Setelah udah tempel, jangan lupa di bagian panel option ini kita ubah menjadi none. Ini merupakan hasil dari uji heterokedastisitas dengan uji White. Dalam uji White ini H0 itu tidak terjadi heterokedastisitas, H1 itu ada heterokedastisitas. Nah, untuk cara menghitungnya seperti ini. Kita perlu membandingkan C kuadrat dengan C kuadrat table. Untuk C kuadrat ini N dikali R square. Nah, untuk N-nya ini kita bisa lihat lagi ya dari estimate. Dari uji yang tadi itu ini adalah N, yaitu total observation dengan R square-nya yang ini. Jadi kita salin aja. Oke, disalin, kita hitung di Excel.
N adalah 90, R square-nya ini. Oke, ini adalah total R square-nya. Sama dengan 90 dikali ini. Ini untuk hasil C kuadratnya. Selanjutnya itu mencari C kuadrat table, yaitu kita menggunakan rumus Excel ya nih. Ada beberapa laptop menggunakan koma, tapi kalau di laptop saya ini menggunakan titik koma. Dan ini untuk hasil C kuadrat table. Oke, kita implementasikan dulu ya di Word, kembali ke Word. Jadi seperti ini. Nah, jika nilai p-value-nya ini kurang dari 0,05, itu maka ada heterokedistisitasnya. Nah, ini untuk tadi ya perhitungan C kuadratnya ditemuin itu di nilainya 4,4823. Sedangkan C kuadrat tabelnya itu di 16,91. Karena nilai C kuadratnya ini lebih besar dibandingkan C kuadrat tabel, maka keputusan uji adalah menolak H0. Alias ini model regresinya mengalami heterokedastisitas. Oke. Selanjutnya adalah uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini digunakan untuk menguji apakah residual pada suatu periode berkorelasi dengan periode lainnya. Autokorelasi sering muncul pada data panel yang memiliki dimensi waktu yang perlu dipertimbangkan. Di Excel, nih rumusnya. Rumusnya ini sama, cuma nanti untuk nilai N-nya bakal beda. Sebelum itu kita kembali dulu ya ke iViews. Kita melakukan estimate lagi. Kita beri nama uji heterokedastisitas. Oke, kita save. Bisa di-X-kan aja. Nah, ini merupakan equation frame yang tadi. Jangan lupa sebelum kita melakukan uji autokorelasi, ini harus di copy dulu. Copy object. Nah, setelah melakukan copy object, klik estimate, dan di bagian ininya, di bagian specification-nya kita ubah ya rumusnya. Kembali ke Excel. Jadi untuk melakukan uji autokorelasi menggunakan rumus yang ini, resid 01P dan segala macam. Ctrl V. Dan bagian panel optionnya diubah menjadi none. Klik OK. Nah, bakal muncul seperti ini. Ini adalah sama ya nih. Kita kembali ke iViews dulu melihat hasilnya seperti apa. Nih. Jadi untuk total observation-nya di bagian equation ini itu di 78. Berarti N-nya sama dengan 78. Sedangkan untuk R square ya itu di 0.479527. Kita salin aja. Copy. Oke. Kembali ke Excel untuk melakukan perhitungan. N-nya tadi di 78 ya. 78 dengan R-nya. R square-nya kita salin. Nah, ini hasil untuk C kuadrat dari pengujian autokorelasi. Jadi menggunakan itu. Oke. Dan ini untuk hasilnya yaitu di 5.99. C kuadrat ini 37,403 berarti lebih besar dibandingkan dengan C kuadrat table 5,991, maka keputusan ujinya yaitu menolak H0 alias ini terdapat autokorelasi pada residualnya. Selanjutnya yaitu uji multikolonialitasnya, yaitu kita akan menguji variabel Q. Karena di multikolonialitas itu kita akan melakukan 3 kali estimate. Yang pertama yaitu variabel Q, PF, dan LF. Oke, kembali lagi ke iViews.
Dan untuk panel optionnya gimana? Untuk panel optionnya tetap di fix. Klik OK. Dan akan muncul seperti ini. Ini untuk hasil VIF-nya. Dari uji multikolonialitas yang tadi dilakukan, yaitu secara keseluruhan hasil perhitungan menunjukkan bahwa hanya variabel Q yang memiliki multikolonialitas tinggi, yaitu di atas 10. Sedangkan variabel PF dan LF tidak menunjukkan adanya masalah serius karena nilai VIF-nya berada pada kisaran normal di sekitar 2. Oke, itu adalah penjelasan atau interpretasi dari regresi data panel dengan pemilihan model antara PLS, FM, RAM, dan pengujian asumsi klasik regresi data panel. Untuk penjelasan data panel dinamis akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan mengolah data panel dengan menggunakan panel dinamis. Untuk data sendiri kita menggunakan data dengan tabel 16.1 dengan buku Bu Gzarati. Untuk pertama kita copy terlebih dahulu. Untuk sebelum itu kita mengubah angka tanda koma. Seperti biasanya kalau misalnya kita input dari sebuah buku atau gimana gitu kan, tanda baca koma nanti tidak akan terbaca di dalam FU13, maka kita diganti lebih dahulu menggunakan titik. Kita copy terlebih dahulu. Kita masuk ke views, kita file, karena kita menggunakan data panel, kita pilih yang ketiga, balance panel. Kemudian untuk start date-nya kita pakai 1970, kemudian 1984, dan untuk cross sectionnya pakai 6. Kita klik OK. Kemudian kita klik OK. Kita pilih quit, empty group. Kita pindahkan dulu. Kita mulai dari awal, taruhnya di sini. Kita copy datanya dulu. Kita pilih proc, make question. Kita pindahkan terlebih dahulu C-nya ke depan TC. Karena kita akan menggunakan panel dinamis, kita menggunakan GMM, ya, Generate Method of Moment. Kita klik. Kemudian untuk cross section-nya, karena model yang dipilih adalah model FEM, kita pilih ke FEM. Kita pastikan dulu. Oke. Kemudian kita klik Dynamic Panel Wizard.
Kita next lagi, next. Kita tambahkan untuk variabelnya, ditambahkan min 5. Kita next, dan finish. Kita klik OK. Nah, ini untuk hasilnya. Jadi di sini kita bisa mengetahui untuk TC-1 probabilitasnya yaitu 30, untuk Q-nya 8, PF-nya kurang dari 5, dan LF-nya kurang dari 5. Untuk hasil utamanya yaitu TC, koefisiennya yaitu 0,808. Untuk probabilitasnya yaitu 29. Signifikan positif artinya ada ketergantungan dinamis. Nilai TC periode sebelumnya berpengaruh kuat terhadap TC. Saat ini besarannya pengaruh sekitar 80,8%. Untuk Q, untuk lebih jelasnya kita copy terlebih dahulu ya. Kita sebarkan. Baik, di sini kita sudah mendapatkan hasil dari panel dinamisnya ya. Kita akan menginterpretasikannya. Untuk hasil utamanya, TC, variabelnya, koefisiennya yaitu 0,808. Untuk probabilitasnya 0,0029. Signifikan positif, artinya ada ketergantungan dinamis. Nilai TC periode sebelumnya berpengaruh kuat terhadap TC saat ini. Besarannya pengaruh sekitar 80,8%. Untuk Q-nya sendiri, output produksi 1,011291 dan untuk probabilitasnya yaitu 0,008. Ini signifikan positif. Semakin besar output, semakin tinggi TC. Efeknya sangat besar dan kuat. Untuk PF-nya sendiri, untuk probabilitasnya yaitu 0,64 dan untuk koefisiennya yaitu 0,1699, tidak signifikan, yang artinya tidak ada bukti kuat bahwa perubahan harga faktor mempengaruhi TC dalam model ini. Untuk LF-nya sendiri dalam arti tenaga kerja, untuk probabilitasnya yaitu 0,0513 dan untuk koefisiennya min 683. Negatif, mendekati signifikan, yang artinya peningkatan tenaga kerja justru cenderung menurunkan TC. Meskipun signifikannya tipis hampir 5%. Untuk kesimpulannya,
Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap TC yaitu TC-1. Ada efek path dependency, kehabisan atau inersia dari periode sebelumnya. Q, semakin besar output, semakin besar TC. Variabel yang tidak berpengaruh signifikan yaitu PF, harga faktor tidak terbukti mengaruhi TC. Variabel yang hampir signifikan, LF, pengaruh negatif, hampir signifikan pada level 5%, lebih tepat signifikan pada level 110%. Jadi hasil akhirnya TC sangat dipengaruhi oleh nilai masa lalu. TC dalam kurung min 1 dan output dalam kurung Q. Sementara itu tenaga kerja LF memiliki pengaruh negatif yang lemah, sedangkan harga faktor PF tidak berpengaruh signifikan. Terima kasih.